Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Kita punya api perjuangan nan tak kunjung padam. Inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi. Banteng penuh panah, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, apa? Keok, tahu nggak? Makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Bener ada apa tidak? Benar ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jurdil, jujur adil, luber, langsung umum bebas rahasia. Loh, padahal tuh KPU lu yang ngomong. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwi fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, dilakukan sebagai kehendak rakyat, bukan mau sombong mau keren. Saya ini memang benar anak presiden, jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, diangkat oleh Bung Karno menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman, orang yang punya karakter. Makanya tadi ada Pak Andika. Nah itu, saya suka bilang, Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya? Gimana sih? Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Hidupnya sederhana, dia sahabat saya. Betul. Kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Waktu saya tinggal di rumah ibu saya, aku suka berpapasan dengan Om Hugeng. Pakaian lengkap polisi jenderal naik sepeda. Om, ngapain kok mau ke kantor naik sepeda? Nanti diomongin orang loh. Iya bener, ntar kalau ada tukang beca berhenti deh, saya liatin aja. Kapan ya polisi sekarang ini tidak mengintimidasi rakyatnya? Terus nanti pasti ada yang, oh Ibu Mega fitnah. Enggak, orang memang ada buktinya. Partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Nah sah kan, lah kok kita di TSM. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali no. Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo berhasil lo kok sekarang jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang. Dulu reformasi kan menempatkan
nepotisme, kolusi, dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Aduh, nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan nomor 90, ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani. Setiap penambahan materi dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ketua umum partai lo yang ngomong. Dalam kaitan ini, MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Ini yang salah siapa ayo? Ai gawat deh Republik Indonesia ini. Sampai saya bilang seorang warga negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan, amicus curiae, coba kurang apa ya? Terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Ya diem aja tuh, nggak usah teriak merdeka deh. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. PDI Perjuangan tuh sah apa tidak? Sah. Lah kok kene sing dikuyo-kuyo. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Lah sekarang kok MK-nya dikutik-kutik. Itulah yang saya sebut kondisinya anomali. Orang nanti bisa saja berkata begini, kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot ngomong-ngomong begini? Kenapa partai lain tidak? Ya, saya bilang, oh itu bukan urusan saya. Tapi saya sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak, saya termasuk yang warga negara yang berada di dalam kedaulatan rakyat tadi. Kita adalah organisasi partai politik, beda dengan organisasi lainnya yang seharusnya memberikan pembelajaran, pengetahuan apa artinya kekuasaan di tangan rakyat itu. Saya nggak terima bagian daripada warga negara Indonesia yang berada di dalam sebuah organisasi politik yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa dibedakan dengan lainnya? Sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia. Kekalahan ini untuk dibuktikan bahwa ini adalah telah dipergunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah, 1000% salah, karena tidak dijalankan secara jujur dan adil. Jadi kan ini kebalik-balik kan Republik ini. Saya mau nanya, ini ada Mbak Puan, yang jadikan polisi itu sopo? Keputusannya ada di mana? DPR. Loh iya loh, sampai saya tuh mikir loh, ini mau diapain sih Republik ini? Terjadinya anomali demokrasi secara gamblang yang memadukan populisme dan Machiavelli. Lahirlah watak pemimpin authoritarian populism. Hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya. Hukum menjadi alat pembenar dari
ambisi kekuasaan itu pakai revisi undang-undang MK yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, Mbak Puan lagi pergi, kok enak amat ya. Menghadapi berbagai anomali demokrasi tersebut, tentu pilihannya adalah percaya pada adagium Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. PDI Perjuangan percaya pada Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang. Kita harus punya kesabaran revolusioner, terus bergerak, solid bergerak, terus maju terus, tidak pantang mundur. Untuk apa? Mencapai kemenangan. Itulah tugas dari partai kita, PDI Perjuangan, saudara-saudara. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Kan selalu separuh-separuh. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Apa artinya? Kalau nggak setuju, sebagai ketua umum di sini saya mengatakan keluar kamu. Siapa yang nggak mau ngikut? Kalau saya zona nyaman melulu. Apa yang saya omongkan pasti benar. Jadi mereka itu yang nggak keruan-keruan itu pasti akan nanti terbakar oleh kebenaran yang nanti ada dari api Merapen yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa ada api abadi yang membawa kebenaran, bahwa yang tidak benar itu akan terbakar. Keren kan? Keren. Iya, karena nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Ya udah, mulutnya ibu aja yang ngomong. Meski tubuh banteng moncong putih ini terluka di sana sini, tapi aumannya, gerangannya tetap terdengar ke seluruh Indonesia. Merdeka! Lihat kan, ya keren nggak? Makanya kalau udah nggak mau ikut PDI Perjuangan, out. Siapa yang nggak turun ke bawah? Angkat tangan. Nah semuanya pasti nggak berani. Padahal ibu tahu siapa yang nggak turun ke bawah. Udah bilang sama Hasto, ini mestinya yang nggak turun ke bawah ini pecatin aja toh. Masih banyak mereka yang mau ikut sama PDI Perjuangan. Sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan. Terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan. 9 tahun telah dilalui, begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi. Bahkan jabatan menteri pun pada rebutan deh. Kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Saya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dalam setengah tahun saya itu sudah masuk 2 jutaan lebih dari lumut sampai pohon besar. Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar. Bukannya saya anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kok sekarang keadaannya apakah harus ada reformasi? Ayo jawab.